Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Buria dalam pembelajaran jarak jauh tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Silahkan dibuka bukunya halaman 68. Nah, minggu lalu Buria sudah membahas mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola baik oleh sendiri maupun dikelola oleh kelompok. Khusus hari ini, Buria akan membahas mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Sebelumnya, Buria ulang dulu, yang dimaksud dengan usaha ekonomi adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, biasanya kalau usaha yang dikelola oleh sendiri masih memiliki modal yang sedikit dan dikelola secara sederhana. Contoh usahanya yang pertama ada usaha pertanian. Usaha pertanian tidak hanya mencakup persawahan atau perkebunan saja, tetapi juga mencakup pembudidayaan hewan seperti peternakan lele, ayam, dan lain sebagainya. Lahan yang diolah biasanya masih dalam skala kecil atau binatang yang dibudidayakan masih dalam skala kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan usaha tersebut dikelola secara besar-besaran yang dikelola oleh kelompok. Contohnya, perkebunan teh untuk produksi teh Sariwangi. Dia dikelola oleh perusahaan besar PT Unilever Indonesia Tbk. Nanti kita akan bahas terpisah di usaha yang dikelola oleh kelompok. Selanjutnya ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya masih berskala kecil dan sedang. Contoh usahanya yang kita sering lihat di sekolah adalah pedagang yang berjualan saat istirahat, atau kalian suka lihat di luar ada pedagang batagor, somai, bakso, cuanki, itu termasuk ke dalam usaha perdagangan. Usaha perdagangan, contoh lainnya ada juga pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, ada juga toko kelontong. Berikutnya ada usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang tidak menghasilkan barang, tetapi ada manfaat yang kita terima. Contohnya ada usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan jualan pulsa. Contoh lainnya ada juga tukang ojek, penjahit, itu juga termasuk ke dalam bidang jasa. Nah, gimana kalau ada yang bingung? Kok usaha fotokopi termasuk ke dalam usaha jasa? Jawabannya karena fotokopi adalah proses menggandakan dokumen, bukan menghasilkan kertas atau menjual kertas. Walaupun pada prakteknya ada kertas yang digunakan. Berbeda lagi dengan usaha seperti Ayah Nadira yang buka usaha fotokopian tetapi juga melakukan penjualan. Itu adalah gabungan dari usaha perdagangan dan usaha jasa. Yang terakhir ada industri kecil. Industri adalah proses mengolah bahan mentah atau setengah mentah menjadi barang jadi. Contohnya dalam pembuatan keramik. Bahan mentah yang digunakan adalah berupa tanah liat yang kemudian diolah menjadi sebuah barang jadi, baik itu pot, gelas, mangkuk, dan lain sebagainya. Contoh lainnya untuk industri kecil adalah pada pabrik tahu. Pabrik tahu memproses bahan mentah berupa kacang kedelai yang kemudian diolah sedemikian rupa menjadi tahu. Usaha-usaha yang tadi Ibu sudah jelaskan tidak terlepas dari pengaruh kondisi geografis tempat tinggal dari usaha-usaha yang didirikan oleh perorangan tersebut. Contohnya di Pulau Bali, keunikan dan keindahan alamnya menjadikan sektor pariwisata di sana berkembang sangat pesat. Ibu akan bahas mengenai desa-desa unik di Bali yang mengunggulkan keindahan alamnya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa kedua ada Desa Trunyan yang terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Biasanya, pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang yang meninggal akan dibakar, yang disebut dengan proses upacara ngaben.
Tetapi berbeda dengan Desa Trunyan. Jenazah orang yang meninggal hanya akan diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Desa terakhir ada Desa Penglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, kurang lebih 45 km dari kota Denpasar. Kelebihan dari desa ini adalah masih terjaganya prosesi-prosesi upacara adat yang dilakukan secara turun-temurun. Upacara adat yang terkenal seperti pemasangan dan penurunan adalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Untuk lebih lengkapnya, silahkan diperhatikan video berikut ini. Usaha yang dilakukan oleh manusia tidak hanya pada bidang ekonomi. Bidang lainnya contohnya pada bidang kesehatan. Seperti yang sedang kita hadapi bersama saat ini adalah penyebaran COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona yang sedang menghantui negara kita dan di seluruh dunia. Untuk itu, Bu Ria mengajak kalian untuk menggalakkan gaya hidup sehat. Apa saja sih upaya-upaya kita untuk mencegah penyebaran virus corona? Yang pertama, hindari kontak dengan hewan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker dan sebisa mungkin tetap di rumah. Ibu akan minta kalian untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang harus kalian kirimkan bukti foto atau videonya ke guru masing-masing berupa: pertama, menjemur diri di pagi hari. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, membantu orang tua, bisa dengan beberes tempat tidur, beberes tempat belajar, buku, sepatu, menyapu halaman, atau dengan menyibukkan diri dengan untuk perempuan bisa membantu ibu membuat kue, untuk laki-laki bisa membantu ayah mencuci motor, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita senantiasa sehat dan terus galakan hidup sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.